Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna as-sidqa fil a'budi wal ikhlasa fil a'mal. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam al-khalidah. Bi tahiyyati ahli al-jannah, bi tahiyyati min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdal salawatika 'adada ma'lumatik. Ayuhal hadirun al-kiram, أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlindungannya, atas nikmatnya. Walaupun ada banyak sekali cobaan-cobaan yang menghalangi kita, yang kita hadapi. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa untuk melampauinya, ya, menghalanginya, menyelesaikannya gitu. Baik masalahnya itu dari diri kita sendiri, dari nafsu kita, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya diriku ini. Wa syarri syaitani wa syirkihi, dan dari buruknya setan dan juga sekutu-sekutunya. Jadi yang kita hadapi itu diri kita sendiri, nafsu itu, juga syaitan. Syaitan itu ada yang dapat dilihat, ada yang nggak dapat dilihat. Khususnya syaitan dari golongan jin, luar biasa itu. Tipu dayanya itu, kalau bagi Allah kecil, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Cuman masalahnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah, jadi sama-sama lemah. Nah, maka kita berlindung, bersyukur kepada Allah. Kalau tanpa karunia Allah, mungkin kita sudah tidak lagi di sini. Mungkin ada yang sudah menikah, mungkin ada yang sudah bekerja di mana gitu. Mungkin ada yang sudah luntang-lantung kemana nggak jelas gitu. Nah, tapi kita bersyukur kepada Allah, kita masih diizinkannya untuk melanjutkan perjuangan kita. Mana bukunya? Nggak nyatet. Ambil bukunya, nyatet. Ambil meja, ambil buku. Nah, itu nikmat dari Allah yang harus kita akui. Sehingga mudah-mudahan dengan penuh harap dia tambah nikmat itu. Kalau kita tidak akui
Kalau tidak kita syukuri, nanti perlahan-lahan dicabut nikmat itu, yang rugi kita sendiri. Kalau kata Allah, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha, apa yang berrestoran? Fa innallaha in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha. Masih ingat tuh? Baru setor kemarin, masa udah lupa. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Kalau kalian kufur semua, nggak ada syukurnya, itu tidak mengakui nikmat Allah, masih menginginkan sesuatu yang lebih rendah dibanding sesuatu yang lebih tinggi, kalian kufur semua, yang ada di muka bumi ini kufur semua, kata Allah, Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Jadi Allah nggak butuh. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia dan jin, kalian itu fakir, butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah maha kaya, maha terpuji. Jadi Allah nggak butuh sama kita. Nah, itu harus diakui supaya ditambah nikmatnya itu. Yang sekarang sudah mulai turun nih, apa namanya, semangatnya. Sekarang sudah mulai turun keinginannya untuk menyelesaikan hafalan misalnya. Udahlah, kayaknya sekian aja udah cukup. Nah, itu harus berlindung daripada buruknya diri sendiri, daripada setan dan sekutu-sekutunya. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri syaitani wa syirki. Kalau kita pakai mufrad, kalau kita sendirian, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah berhasil mengemban tugas yang Allah SWT berikan kepadanya, dan tugasnya itu berat sekali. Berat sekali tugasnya itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka engkau seakan-akan ingin menghancurkan dirimu sendiri itu, karena mereka tidak beriman kepada apa yang Allah SWT suruh Rasul untuk sampaikan kepada mereka itu. Beliau sudah menyampaikan amanah, sudah menyampaikan risalah. Tinggal kita nih, umatnya ini, kita juga dikasih tugas oleh Allah. Berat mana tugas kita, tugas Rasul? Berat mana? Berat tugas Rasul dibanding tugas kita, ya. Nah, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak kasih beban kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut untuk pikul. Jadi kalau Rasul sudah addal amanah, balaghar risalah, maka kita juga harus menirunya kalau kita ingin diaku sebagai umatnya. Kita diamanahkan oleh Allah sekarang ini sebagai seorang apa? Sebagai seorang anak, jadilah anak yang soleh. Doakan kedua orang tua. Kita disuruh Allah, diamanahkan oleh Allah menjadi seorang murid. Jadilah murid yang soleh, murid yang sungguh-sungguh, bermujahadah, kencangkan ikat pinggangnya itu. Jadi seorang guru juga sama. Jadi seorang guru, jadi guru yang soleh, guru yang baik, guru yang benar, yang membimbing murid-muridnya. Siapa di sini diamanahkan jadi seorang guru? Bahrul Ulum. Siapa lagi? Siapa yang punya murid? Anggi. Anggi Fahmi Ulumuddin. Siapa lagi? Afif? Belum. Oja? Itu kemarin Abdul Jalil, Gary sama Jaki. Bahas kitab apa kemarin? Safinatun aja, Safinah.
Nah, jadilah guru yang amanah, guru yang baik semampu kita. Maka kita syukuri nikmat yang Allah SWT berikan. Kita contoh Rasulullah SAW, kita berlindung kepadanya, kita berserah kepadanya, agar jangan sampai dia serahkan urusan kita itu untuk kita yang urus sendiri. Repot kita, berat sekali. Nah, kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sebelumnya Ane berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini mudah sekali untuk diucapkan. Takwa, cuma berapa huruf itu? Ta, qaf, waw, alif bengkok. Berapa huruf berarti? 4, teman. Kalau bahasa Indonesia berapa? Ta, a, q, w, a, 5. Kalau dalam bahasa Arab 4 huruf, kalau dalam bahasa Indonesia 5 huruf. Sedikit. Tetapi konsekuensinya sangat berat sekali. Khususnya bertakwa di dalam kesendirian. Bertakwa ketika tidak ada yang melihat kita. Kalau lagi begini, bisa semua bertakwa. Coba lagi begini, lagi kita begini, dikasih handphone misalnya. Ada yang berani buka yang macam-macam handphonenya itu? Tidak ada yang berani. Kalau sudah berani dia sudah benar-benar nggak tahu malu itu. Nah, maka lagi kita berjamaah begini, itu bukan salah satu indikasi yang kuat menyatakan bahwa seseorang itu sudah bertakwa. Waktu lagi sendiri, nggak ada yang lihat, pulang ke rumah, nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngawasin, nggak ada evaluasi harian. Apa yang kita lakukan itu? Apakah kita masih tetap mengaji, menjaga hafalan kita yang sudah Allah amanahkan kita? Ataukah kita sama seperti orang-orang yang biasa itu, yang bukan ahlul Quran? Kalau kita mengaji tetap sama seperti di pondok, apakah kita ikhlas ngajinya itu? Apakah kita tetap merasa hina? Apa kita sudah merasa lebih tinggi dari yang lain? Kalaupun misalnya kita lemah, kalah terus, nggak bisa ngaji sebanyak waktu kita di pondok, apakah kita merasa menyesal, merasa bersalah, atau biasa-biasa aja? Nah, maka kesemua itu menentukan bagaimana derajat kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengagungkan Al-Quran, Allah mengagungkan kita. Kalau kita mementingkan, mendahulukan Al-Quran, Allah akan mementingkan kita. Maka ada banyak itu ahlul Quran yang dikasih mudah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah, dikasih bimbingan ketika mau tersesat, diluruskan kembali oleh Allah. Ada banyak yang begitu. Ataukah kita mementingkan selain Al-Quran? Kita jadikan dia nomor sekian. Oh, nantilah Al-Quran. Ini soalnya mendesak ini bisnis ini. Oh, ini soalnya mendesak. Akhirnya mendesak terus. Nggak apa-apa sekali-kali. Iya sekali-kali. Kalau sudah 2 kali berarti 2 kali 2 kali. Terus 3 kali 3 kali, 4 kali 4 kali. Lama-lama nggak terhitung. Maka dia katakan kepada kita di Quran surah Al-Hadid itu, alam ya'ni lil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, tunduk hatinya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan tidak menjadi seperti orang yang diberikan kitab sebelum mereka itu. Fatala 'alaihimul amad, telah berlalu waktu yang panjang itu, tunda-tunda terus. Nantilah, nanti terus. Sehingga berlalu banyak
waktu dibuang-buang faqasat qulubuhum, hatinya akhirnya menjadi keras. Nah, ayat ini kita renungkan baik-baik, khususnya bagi yang ngomong, dan kita semua renungkan ayat ini. Sampai kapan kita itu mau taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau sampai kapan? Mau besok? Mau lusa? Pekan depan? Bulan depan? Atau sekarang saatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang ketika Allah SWT seru untuk melakukan sesuatu, kita bersegera. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi suruhan-Mu ya Allah. Kami dengan senang untuk melakukan apa yang Kau serukan kami, apa yang Kau perintahkan kami untuk lakukan. Maka takwa itu terbagi dua. Ada takwa yang memerlukan usaha, ada takwa yang nggak perlu usaha. Jadi kalau misalnya takwa mengerjakan perintah itu, fattaqullah mastata'tum, bertakwa semampu kita. Masing-masing kita disuruh tahajud. Berapa sanggupnya? Oh, ada yang sanggup 2 juz, alhamdulillah. Mudah-mudahan hatinya dijaga Allah, jangan sampai merasa lebih baik dari yang lain. Oh, ada lagi yang lebih dari itu, 3 juz, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tambah nikmatnya. Oh, ada yang nggak kuat, cuma bisanya 1 lembar, nggak apa-apa. Asalkan bertekad untuk ditingkatkan, itu jangan cuma selembar aja. Jangan cuma 3 lembar, jangan cuma 1,5 lembar. Bertekad, berniat, berazam. Nggak apa-apa, sekarang belum mampu, mudah-mudahan nanti Allah mampukan. Nah, itu kita perlu dengan usaha. Ada juga yang meninggalkan larangan. Nah, meninggalkan larangan ini nggak pakai usaha. Antum disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk nggak lihat misalnya aurat. Gimana caranya? Ya nggak usah lihat. Tinggal dipejam matanya, nggak lihat kok. Makanya kalau misalnya meninggalkan larangan itu tidak ada kompromi, harus sama sekali itu ditinggalkan, karena nggak ada kaitan sama usaha. Usahanya itu lebih kepada menjaga keinginan agar jangan sampai kita eksekusi. Misal orang mau pergi ke lokalisasi, dia perlu usaha itu untuk pergi ke sana itu. Sedangkan untuk dia tinggalkan larangan itu dia nggak perlu datang, berarti dia nggak berusaha. Nah, biasanya yang berat itu meninggalkan larangan. Berat itu. Disuruh jangan pacaran, kata Allah jangan mendekati zina. Bagaimana caranya? Dia beli pulsa, beli apa segala macam, masih mendekati zina. Akhirnya dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia sudah bangun bangunan keimanan yang tinggi, sudah hafal berapa juz, dia hancurkan sendiri sama dia itu, mendekati zina. CLBK yang ini, yang dulu-dulunya itu pernah temu dengan akhwat misalnya. Nah, itu ditinggalkan sama sekali agar jangan sampai kita terjerumus. Maka Allah kasih kita rambu-rambu, jangan sampai terjerumus. Maka Anda larang, walaupun ngobrol dengan anak-anak kecil. Sekarang dia kecil, 3 tahun lagi udah gede itu anak-anak itu. Karena ada banyak di sini anak-anak dulu masih kecil-kecilnya aneh tahu itu, sekarang sudah gede. Maka jangan cari penyakit, ya. Jangan cari penyakit. Jangan merasa kuat, oh enggak, ini biasa aja, enggak ada getaran. Sekarang enggak ada getaran. 1 menit ke depan kita enggak tahu. 2 menit ke depan kita enggak tahu. Kalau kita enggak ada getaran, apa kita bisa jamin orang itu enggak ada getaran? Nah, gitu ya. Dijaga baik-baik. Baik, kita lanjutkan.
Nah, langsung saja kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, kita berdoa dulu, bertawassul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa sang pengarang kitab, al-mualliful kitab, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal beliau. Allah tinggikan derajat beliau. Allah izinkan kita untuk menjadi pewaris ilmu beliau yang sudah Allah titipkan kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita atas karunia dan rahmat Allah dimasukkan kita ke dalam gerbongnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabaraka Allah taala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sebelumnya kita bahas bahwa ilmu itu dapat menghiasi hati kita. Sedangkan hati itu merupakan sesuatu yang paling penting yang ada di jasad kita. Dia baik-baik semua, dia busuk-busuk semua. Busuk mulut kita, mata kita busuk, telinga kita busuk, tangan kita busuk, busuk semua. Nah, maka dia harus dihiasi, dia harus diobati setiap saat. Setiap saat kita harus berkaca. Jadi kalau kita bercermin, apa yang kita baca? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu kita ngelihat wajah kita. Oh, nambah 1 jerawat misalnya. Oh, yang ini jerawatnya nggak hilang-hilang. Saking seringnya ngaca itu. Ya, Beb? Oh, nggak jarang. Nah, antum bisa bayangkan kalau kita selalu mengaca hati kita itu, melihat bercermin, melihat hati kita itu. Oh, dia busuknya di sini. Oh, dia busuknya di sini. Oh, dia busuk. Oh, wajarlah Rasul belum datang kepadaku. Kalau kata ayah Buya Is, Datuk Siri, kata beliau, kalau kita sudah penuh dengan nur, nanti datang sendiri nurullah itu. Kalau hati kita penuh dengan nur, maka nurullah, nur Muhammad SAW nanti akan datang. Nah, maka kita juga harus mencermin hati kita itu, harus kita cermini juga, harus kita lihat, harus kita pandang. Jangan kita memandang wajah aja. Setiap saat kita lihat, oh saya ini busuknya di sini, wah saya ini pelit sekali orangnya itu. Oh saya ini nggak suka ngelihat orang lain lebih tinggi dari saya itu, lebih berprestasi dari saya nggak suka. Oh saya ini nggak suka kalau misalnya keinginan saya itu tidak terwujud. Oh saya ini nggak suka kalau misalnya disuruh-suruh. Oh saya ini nggak suka kalau misalnya begini begitu dan seterusnya. Nah, coba di sini siapa yang suka bercermin, ngelihat hatinya itu? Ada setiap saat. Ada? Laif? Ipul? Abdi? Jaki? Belum. Ngerti nggak yang disampaikan? Ngerti? Bilal? Belum. Dahisi? Bahrul Ulum? Hah? Nggak setiap hari. Alhamdulillah pernah berarti. Roja? Fauzi? Hah? Belum. Afif? Abdul Jalil? Faras? Azizi? Anggi? Gary? Rinat? Suka mencermin, ngelihat hatinya enggak? Capek beres-beres. Mulai dari sekarang itu.
Ini nih yang paling berharga yang kita punya ini. Jangan sampai dia sakit. Ya. Maka kita cermini itu, kita lihat. Dan dia akan terhiasi dengan ilmu. Kalau ilmunya itu bermanfaat, maka dia akan indah sekali itu. Akan memancar inner beauty istilahnya itu. Apa itu inner beauty? Cantik dari dalam. Makanya masuk dulu baru keluar. Nanti cantik, nanti ganteng nanti. Nah, kalau hatinya itu kotor, nggak ada isinya, Al-Quran nggak ada, ilmu nggak ada, rusak dia itu. Walaupun orangnya itu secara fisiknya menarik, tetapi harganya rendah. Tetapi sebaliknya, hatinya itu penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu-ilmu itu, maka dia mengabadi itu. Contohnya siapa? Luqman Al-Hakim. Di beberapa riwayat kita baca nggak menarik fisiknya, kecil, terus hitam, tidak menarik. Ada yang mengatakan sebagai tukang buruh jahit, ada yang mengatakan tukang kayu, tetapi kata-katanya ada di dalam Al-Quran. Dan itu artinya Allah ilhamkan kepada dia itu, pakai mulutnya itu, dia berkata. Karena nggak mungkin seorang manusia berkata seindah itu kalau bukan atas ilham Allah. Nah, kira-kira dalam kondisi kita sekarang ini, lidah kita suka dipakai nggak oleh Allah untuk ngomong? Nah, kalau belum, ya ini sumbernya di sini nih, sumbernya, akarnya ini. Nat, minum. Sumbernya dari sini. Nah, maka penting bagi kita untuk terus membersihkan hati ini, gitu ya. Dan terakhir kemarin kita bahas bahwa hendaknya kita sebagai murid ini untuk senantiasa meminta pendapat guru kita. Karena kalau kita berguru kepada seseorang yang sudah kamil wal mutakamil, sempurna dan menyempurnakan seperti air, suci dan mensucikan, mudah-mudahan peluang kita untuk tersesat itu semakin kecil. Nah, maka itulah yang akan kita bahas ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Faslun, sebuah pembahasan, fasal, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan hendaknya seorang murid itu tidak belajar kecuali kepada seseorang yang sudah sempurna keahliannya itu. Wa dhaharat diyanatuhu, sudah jelas bagusnya agamanya itu. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, ma'rifatnya itu sudah menghakikat, sudah benar ma'rifatnya itu. Nah, jadi kita, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, jangan belajar kecuali kepada orang yang keahliannya itu sudah sempurna. Antum bisa bayangkan kalau misalnya kita belajar ke orang yang nggak bisa. Misal antum mau belajar naik mobil, nyetir mobil misalnya. Misal belajar ke orang yang belum bisa juga. Bisa nggak itu? Bisa nggak lu? Antum belajar naik mobil nyetir sama Apip. Bisa nggak? Seharusnya sama siapa? Adnan. Harusnya sama Adnan. Atau yang belum sempurna misalnya Oja. Sudah bisa.
Sudah bisa, mungkin maju mundur udah bisa. Tapi belum sempurna. Apa yang terjadi? Teko itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Maka itulah yang akan kita dapatkan jika kita belajar kepada yang belum sempurna keahliannya. Ada orang, itu dilarang sama Ustaz ini Abdurrahim itu. Kata dia, kalau kamu mau belajar Al-Quran, jangan ke orang yang hafalannya sudah hilang. Kenapa coba? Al-mar'u ala dini khalilihi, sering Anda sampaikan itu. Maka yang kedua ini disebut oleh beliau itu wa dhaharat diyanutuhu. Sudah jelas, sudah tampak kebenaran daripada agamanya itu. Bagaimana kita mau menjaga hafalan kita kalau guru kita sendiri nggak bisa menjaga hafalannya? Maka kata pepatah Arab itu, lisanul mahal afsahu min lisanil maqal. Apa artinya, ya? Lisannya sesuai dengan ucapan, lebih fasih daripada apa yang maqal, lisan min lisanil maqal. Ya, jadi tindakan itu lebih berarti daripada ucapan. Antum mau ngomong sampai berbusa-busa, sampai habis suara, nyuruh orang ngapal Quran, antum sendiri nggak ngapal Quran, kira-kira gimana orang itu? Antum mau apa namanya? Karena ada banyak orang tuh, udahlah jangan tiru saya, biarkan saya sendiri yang begini. Misal ada, mohon maaf ini, ada misalnya orang tua yang ngerokok misalnya ya, jangan tiru bapak nih, biarkan bapak aja ngerokok, kamu jangan ngerokok. Kira-kira anaknya ngerokok nggak itu? Kira-kira aja. Nah gitu, lisanul mahal afsah. Tindakan itu lebih berarti, lebih kuat, lebih keras ngomongnya itu dibanding ucapan. Nah maka penting kepada kita untuk belajar, kata Imam Nawawi, kecuali kepada, nggak usah belajar kecuali kepada orang yang keahliannya sudah sempurna, yang sudah dapat kebolehan oleh gurunya mengajarkan. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan ilmu kita semakin sempurna. Jelas ya? Terus sudah jelas kebenaran agamanya, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, terus kemudian ma'rifatnya itu benar. Kenalnya dia kepada Allah itu benar. Washtuhirat siyanatuhu. Apa siyanatuhu itu? Kebersihannya, kesuciannya. Sudah masyhur bahwa dia itu orang yang bersih. Maka kata Imam An-Nawawi, faqad qala Muhammad bin Sirin, telah berkata, ada seorang tabi'in yang mulia yang kitabnya kita refer terus sering, kitab apa? Takwil Mimpi, ya betul. Muhammad bin Sirin. Jadi bapak beliau itu namanya Sirin. Sirin ini rahimahullah, siapa dia? Nah, pembantu Rasul. Pembantu Rasul yang ketika akhir hayatnya punya anak cucu 100 lebih, kaya raya. Nah, salah satu kekayaannya itu didapatkan dari namanya Sirin. Jadi beliau ini dikasih budak, terus ditetapkan oleh Anas bin Malik, nih kalau kamu membebaskan diri bayar. Beliau ini punya keahlian bikin bikin perkakas.
ahli, kaya raya, padahal budak. Akhirnya dibayar sama Sirin, belum tempo waktunya dibayar. Anas bin Malik nggak mau. Kalau kata Imam Az-Zahabi, Anas katanya, wallahu alam kita nggak tahu kan. Cuman di kitab itu, di Syiar Alam Nubala itu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi itu, beliau ngutip satu riwayat, Anas pengen nanti kalau Sirin meninggal, Anas dapat warisnya. Kaya raya. Sirin ini, bapaknya Muhammad bin Sirin. Lalu dia ngadu ke Umar bin Khattab. Kata Umar, terima uang ini, bayar. Akhirnya bebas. Nah, nama anaknya Muhammad bin Sirin. Temannya siapa? Hasan al-Basri. Temannya Hasan al-Basri. Muhammad bin Sirin ini bukan orang sembarangan. Saking waroknya, dia ini seorang yang warok. Di sini di kitab ini disebutkan bahwa Abu Bakar Muhammad bin Sirin maula Anas bin Malik. Jadi Sirin budaknya Anas bin Malik dulu. Kana faqihan, aliman, zahidan, abidan, wara'an, muhaddithan. Faqih, dalam pengetahuan itu, aliman, banyak pengetahuannya, zahidan, orangnya zuhud, abidan, banyak beribadah kepada Allah, wara'an, hati-hati sekali, muhaddithan, banyak hafal hadis. Min masyahirit tabi'in wa jallatuhum. Dia ini termasuk tabi'in yang sangat termasyhur dan di antara yang mulia, di antara tabi'in yang mulia. Itu Muhammad ibn Sirin. Nah, kita mau lihat kewaraannya begini. Salah satu aja, dia itu pebisnis. Dia pernah beli minyak, harga minyaknya itu kalau kita lihat 40 dirham, 40.000 dirham. 40.000 dirham. Jadi kalau kita lihat dulu Rasul menetapkan nisab zakat itu untuk emas 20 dinar, untuk perak 200 dirham. Kalau dinar 20 dinar, kalau dirham 200 dirham. Kalau kita baca di beberapa referensi, kata ahli-ahli sejarah itu, dulu nilai perak itu sangat tinggi sekali. Maka kalau antum baca di beberapa kisah misalnya, ada banyak itu kisah-kisah waktu perak dulu jaya-jayanya itu, banyak misalnya di Indian, di suku Indian itu ada banyak pembantaian itu karena mereka mau ambil perak itu. Jadi perak itu dulu tinggi harganya itu, sekarang sudah menurun. Untuk perbandingan 20 dinar emas, perak 200 dirham. Berarti 1:10. Kalau dulu. Kalau sekarang mungkin sudah 1:100 mungkin. Anda nggak begitu paham. Nah, kalau kita ambil aja 1 dirham itu misalnya 10.000 rupiah. Misal ya. 40.000 dirham berarti berapa tuh? 400 juta itu. Kalau 10.000, kalau 100.000 4 miliar. Kalau misalnya harga 1 dirham itu misalnya berapa tadi? 10.000. Tapi biasanya itu kurang lebih sekitar, kalau 200 dirham itu dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 5,9 juta lah kurang lebih itu. Nah, tapi kita anggap aja misal, coba dibagi di berapa tuh? 5,9 juta 200 dirham. Berarti berapa 1 dirhamnya itu? Nah, kalau misalnya 10.000 tadi 400 juta. Jadi dia beli minyak. Tiba-tiba pas beli minyak itu banyak itu sebelanga, banyak. Berapa? 20. Nah, 29.500. Coba kali 40.000. 40.000 dinar. Nah, supaya kita tahu nih, gimana kualitasnya ini. Nah, 1 miliar lebih. Itu kurang lebih lah ya. Dia beli minyak, kira-kira kalau kita beli minyak 1 miliar sebanyak apa kira-kira?
Antum beli motor minyak berapa aja? Beli minyak motor itu 20.000. Ini 1 miliar. Kira-kira cukup nggak untuk seumur hidup? Nah, ya. Jadi pas dibuka sama dia ada tikus, bangkai. Oh, dibuang sama dia itu. Kalau dibalikin kata dia minyak sebanyak ini pasti dijual lagi oleh orang itu. Akhirnya dia nggak kembalikan. Masalahnya dia ngutang. Yang namanya pebisnis kan? Kalau kita yang namanya pebisnis itu pakai uang orang lain, tenaga orang lain, waktu orang lain, ide orang lain. Ya namanya juga pebisnis. Akhirnya dibuang sama dia. Dia punya hutang banyak, nggak bisa bayar, masuk penjara. Karena dia buang itu, dia nggak bisa jual dia. Nah coba kita beli minyak 1 miliar, 1 miliar ya dia. Nah 1 miliar lebih itu, karena 29.000 ya dia, berarti 1 miliar lebih itu. 1,1 sekian, 1,16 mungkin. Beli minyak sebanyak itu dibuang sama dia, jadi hutangnya banyak. Kata orang itu, masukkan orang ini ke penjara, dilaporkan ke hakim. Sampai dia dapat melunasi hutangku. Pas aneh baca itu, ada di Syiar Alam Nubala itu kalau antum mau baca. Pas aneh baca, masukkan dia ke penjara, jangan bebaskan sampai dia melunasi hutangnya. Gimana dia mau melunasi hutangnya, dia masuk penjara. Ini yang aneh nggak habis pikir itu. Nah, cuman ada penjaga waktu itu melihat bahwa beliau itu orang yang faqih, orang yang zuhud, orang yang teguh, memegang prinsip-prinsip dalam agama itu. Akhirnya dia bilang begini saja ya Syekh, malam kubebaskan engkau, pagi datang lagi ke sini, kata dia gitu. Wah, dia bilang ini mungkin cara dia untuk bayar utang itu. Ternyata beliau nggak mau. Kata dia, aku nggak mau. Kenapa? Karena kalau misalnya begitu, aku membantumu mengkhianati pemerintah, kata dia gitu. Biar nggak ada yang tahu, kata dia. Pulang malam, pergi pagi. Pulang malam, kesini lagi pagi. Dia nggak mau. Nah, bukan orang sembarangan orang ini. Anas bin Malik bilang, kalau aku meninggal, aku mau disolatkan oleh orang ini. Muhammad bin Sirin. Jadi kata Anas, kalau aku meninggal, aku mau disolatkan sama orang ini. Nggak mau yang lain. Mau yang sama yang ini. Nah akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal. Muhammad bin Sirin masih di penjara, nggak boleh keluar. Akhirnya orang yang punya minyak tadi bilang, oh ya sudahlah, bebaskan sajalah. Ya sudah kalau gitu, bebaskan sajalah kalau gitu. Nah akhirnya dia bebas, menyolatkan Anas bin Malik. Dia punya teman namanya Hasan al-Basri. Kalau dulu itu mimpi itu karena orang-orangnya dulu shadiq, orang-orangnya itu salih, maka ru'yahnya juga ru'yahnya as-sadiqah, ru'yahnya as-salihah. Orangnya jujur, orangnya baik, mimpinya juga jujur, mimpinya juga baik. Karena dia dalam kehidupan nyatanya itu jujur, maka dalam mimpinya juga jujur. Sesuai dengan nafasnya itu. Karena sering bilang itu, kalau kita diuji dalam mimpi, entahlah misalnya diuji tentang zina, diuji tentang ngambil hak orang, diuji tentang nyakitin orang, diuji tentang kekayaan dunia, dalam mimpi berhasil, dalam dunia nyata insya Allah berhasil. Kalau dalam mimpi nggak berhasil, dalam dunia nyata kemungkinan juga tidak berhasil, sampai kita berubah. Maka biasanya kalau Allah sayang sama kita, digeladi resik dulu, dilatih dulu. Dilatih dulu oleh Allah. Nah ada yang, oh iya teringat, dulu pernah dilatih. Ada yang nggak ingat, bablas juga. Ya mudah-mudahan bertobat ya. Asal bukan merupakan dosa yang besar. Dan kita nggak meremehkan dosa yang kecil juga. Nah jadi ada orang yang bermimpi, ada 2 sahabat. Nanti kalau kita ini ya, kata dia, meninggal kita nanti masing-masing harus kasih tahu, kasih kabar bagaimana kondisi kita. Begitulah orang-orang soleh itu. Dia nggak mati, terbang seperti burung terbang bebas dia kemana atas izin Allah.
Akhirnya saudaranya yang meninggal itu datang ke mimpi saudaranya masih hidup. Itu ada di kitab Syiar Alam Nubala. Terus dia bertanya, apa yang Tuhan memperbuat kepada dirimu? Banyak sekali kisah yang begini kalau kita baca itu. Selalu dia tanya, apa yang Tuhan memperbuat kepada dirimu? Terus dia bilang, Tuhanku memasukkanku ke dalam surga, dia menjadikan orang-orang muqarrabin. Muqarrabin itu apa? Orang yang dekat sekali kepada Allah. Jadi baiknya orang soleh, buruknya orang muqarrabin. Bagi orang soleh dianggap baik, bagi orang muqarrabin itu dianggap buruk, nggak baik. Jadi derajatnya berbeda. Contoh misalnya kemarin kan kita bahas setengah soleh ya. Misal setengah soleh dikasih uang habis ceramah, nggak mau dia ditolak di depan umum. Tapi kalau yang soleh diambil, terus kemudian diserahkan lagi, nggak ada orang yang tahu kecuali Allah. Nah itu baru orang soleh itu. Kalau mau korobin beda itu. Maka levelnya berbeda. Akhirnya beliau itu dimasukkan oleh Allah ke dalam muqarrabin. Terus temannya nanya, siapa yang ada di sana? Dia bilang ada Muhammad ibn Sirin dan Hasan al-Basri. Nah ini ada nih, Muhammad bin Sirin dan Hasan al-Basri. Tetapi derajatnya masih tinggi derajat Hasan al-Basri. Kata Muhammad bin Sirin, derajat Hasan al-Basri lebih tinggi daripada derajatku sebanyak 70 tingkatan. Maka kalau kita baca di kitab-kitab misalnya Tazkiratul Aulia, Hasan al-Basri ada itu sebagai salah satu wali yang tersohor itu. Nah, Hasan al-Basri lebih tinggi. Kemarin kita sudah bahas, masih ingat nggak, Dik? Kenapa Hasan al-Basri mendapatkan 70 derajat lebih tinggi dari Muhammad bin Sirin? Padahal waktu hidupnya lebih terkenal Muhammad bin Sirin. Kenapa? Dik? Lupa. Kata dia karena takut, rasa takut dan sedih yang berkepanjangan. Nah itu namanya husnul abdi, hamba yang bersedih. Ya, mungkin terinspirasi dari Hasan al-Basri atau salah tulis. Nah gitu ya. Jadi tinggi derajatnya itu, maka perkataannya pun layak untuk kita dengarkan. Kata Imam Nawawi, faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik bin Anas wa ghairuhuma minas salaf. Jadi Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas rahimahullah. Malik bin Anas siapa? Imam Malik ya maksudnya ya. Imam Darul Hijrah siapa? Imam Malik. Imam Malik sudah tahu kan? Gak usah kita ceritakan lagi, hampir setiap malam ketemu dengan Rasulullah SAW. Adabnya bagus sekali, maka beliau nggak boleh itu ngulang hafalan dari rumah ke masjid berjalan, nggak boleh itu. Adabnya bagus. Disengat tawon sampai mukanya merah, tetap bergeming. Bergeming itu maksudnya diam, nggak bergerak sama sekali karena baca hadisnya Rasul itu. Imam Malik bin Anas. Makanya adabnya bagus, akhlaknya bagus, nurnya banyak, didatangi oleh Rasul. Siapa yang sudah punya nur, nurnya sudah banyak, sudah layak, nanti didatangi oleh Rasul. Kalau belum, nah berarti masih banyak kegelapannya itu. Harus banyak-banyak berzikir apa? Allah, 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 Allah. Nanti lama-lama hilang. Kegelapannya lama-lama tersinari oleh nur asma Allah itu. Dan selain mereka berdua dari kalangan salaf, salaf itu maksudnya apa? Salaf maksudnya apa? Iya, tahun berapa? Hah? 200. Kebanyakan sama teman 200 saja. 300. Bukan 300, 200 Hijriah. Jadi yang dimaksud salaf itu 200 Hijriah ke bawah. Setelahnya kholaf disebutnya itu. Dan selain mereka dari golongan salaf ya, maksudnya apa? Salafus sholihin, maksudnya yang hidup di 200 Hijriah ke bawah. Ya, kalau ada kata-kata salaf 200 Hijriah ke bawah. Jelas ya? Lihat lahirnya kapan, meninggalnya kapan? Kapan meninggalnya itu? Hadzal ilmu dinun. Ini adalah ilmu agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum.
Maka kamu perhatikan dengan baik, lihatlah dari mana kalian mendapatkan, mengambil daripada ajaran agama kalian itu. Artinya apa? Hati-hati kita belajar agama itu. Kalau kita berguru kepada guru yang kebiasaannya nyalahin gurunya, jadi kita begitu, nyalahin guru kita juga itu. Akhirnya karena kita begitu, murid kita juga begitu, nyalahin kita. Cucu murid kita begitu juga, nyalahin gurunya, nyalahin kita, nyalahin guru kita, nyalahin gurunya, guru kita. Karena apa? Iya, karena kita berguru dengan guru yang begitu. Kita berguru ke orang yang merasa paling hebat. Wah, nggak ada yang soheh, cuma di sini. Yang lain nggak ada yang soheh, yang lain nggak ada yang benar cuma sini. Akhirnya kita begitu juga, murid kita begitu juga, muridnya murid kita begitu juga, begitu terus akhirnya itu. Dosa berjamaah itu. Maka ta'ala liyahmilu awzarahum wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Agar mereka itu bawa dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan itu. Nah, antum mau? Sudah dosa sendiri sudah banyak, dosa yang disesatkan sudah banyak juga. Nah, maka kita hati-hati kalau misalnya berguru itu berdoa dengan sungguh-sungguh lah, minta guru itu jangan asal jalan aja. Jangan asal sana sini. Guru sini, oh sini ya hebat, ayo ke sana. Oh sini, sana, ayo sana lagi. Ah, jangan begitu. Berdoa sungguh-sungguh. Lihat coba kita, pengalaman kita. Berapa tahun kita belajar itu. Maka aneh banyak itu ketemu orang-orang yang habis waktunya itu bertahun-tahun untuk ngafal Quran itu. Ada yang sampai 10 tahun itu. Pernah hafal sini juga. 10 tahun kurang lebih itu. Dia itu menghafal Quran. Nggak selesai-selesai. Nggak ada hafalannya itu. Setor sama aneh dari juz 1 lagi itu. Juz 1. Juz 2. Cuma sama aneh sampai juz 2. Habis itu karena dia sudah kepala 3, pikirannya sudah banyak cabangnya itu. Kalau yang sekarang kan ini yang masih usia-usia begini kan masih pokok aja. Nah, kalau yang ini udah mulai ada cabang nih. Nah, yang begini-begini nih, apalagi yang ini nih. Banyak cabangnya. Ya, kayak Abdi nih, sudah mulai banyak cabangnya nih. Cuman kayak Jaki, kayak Bilal, Dahis harusnya nggak punya cabang, harusnya cuma ada yang aslinya aja, pokoknya aja. Itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak jadi. Berguru ke yang lain cuma sampai juz 6 kalau nggak salah. Padahal dia sudah 10 tahun itu muter-muter nggak dapat. Jelas sampai sini. Nah, gitu. Maka penting sekali kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, minta, ya Allah minta guru. Ya Allah kasih aku guru, ya Allah kasih aku guru. Nanti kalau sudah dikasih sama Allah harus beradab. Harus benar-benar kita bersungguh-sungguh kepada guru kita itu. Disuruh apa kerjakan. Supaya dia itu ridho sama kita itu. Kalau dia ridho sama kita berkah ilmunya itu. Karena guru-guru itu memang sudah dijadikan oleh Allah SWT orang yang besar. Karena kalau dia ulama artinya dia lebih takut kepada Allah dibanding apapun juga. Maka dia merupakan pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Maka orang yang mulia, nabi nggak ada tapi pewarisnya ada. Dan termasuk di antara orang-orang yang diizinkan Allah kasih syafaat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini kutip perkataan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, illam yakunil ulama wa awliya Allah falaysa lillahi wali.
Kalau misalnya ulama itu bukan wali Allah, bukan kekasih-kasih Allah, maka Allah nggak punya wali. Terus daging-daging mereka itu beracun. Maksudnya beracun apa? Kalau kita omongin keburukannya, maka azab yang akan kita terima itu di dunia mati hati kita. Mati suul khotimah, apalagi di akhirat nanti. Nah ini dulu yang kita bahas, satu paragraf ya. Makanya Imam Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin ini, kalau misalnya dia dengar ada orang yang membicarakan keburukan orang, maka dia ucapkan yang terbaik daripada orang itu. Misal, oh si Anu itu ini tukang sare misalnya, tukang tidur, tahu sare tidur, udah jadi orang Sunda. Abdi udah tahu ya. Oh soalnya Pak Yadi marahin Abeb ya. Jadi pada tahu sare ya. Nah maka dia bilang enggak, dia ini bagus, merdu suaranya, wes. Rajin ya, suka begadang ngaji malam gitu. Nah kalau Muhammad bin Sirin, orang ucapkan keburukan, dia ucapkan kebaikan supaya jadi kafarat gitu ya. Ini dulu, ada pertanyaan? Ya, Jack. Kalau misalnya posisinya kan itu sudah dibolehin murid. Apa? Posisinya muridnya? Kalau suatu saat misalnya di rumah, ya nggak ada lain. Kita misalnya mau intinya jadi seorang guru gitu. Tapi ya kayak tidak sesuai kayak tadi, gimana? Oh, maksudnya kita belum sempurna gitu, tapi disuruh Allah mengajar. Nah, kalau aneh mudah, dibalikin aja, ya Allah. Aku sebenarnya masih pengen terus belajar, tapi engkau suruh jadi guru, ya sudah tanggung jawab ya Allah. Nah, kira-kira gitu. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon, maka perbaiki semua urusanku, jangan kau serahkan kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Karena yang namanya ilmu itu terus bertumbuh. Jadi kita ini terus bertumbuh terus sampai nanti mentok. Kayak guru kita namanya Syekh Abu Yazid Al-Bistami sudah mentok, sudah nggak bisa lagi naik. Sudah mentok. Nah kalau kita belum, kita masih bisa naik terus. Kalau Rasul nggak ada batasnya. Kalau selain Rasul, para sahabat, para tabi'in termasuk kita, itu ada batasnya itu. Nah selama batas itu belum kita capai, terus belajar terus, jangan berhenti. Nah, setidaknya kita tahu kita nggak sempurna, maka kita terus belajar. Kalau kita merasa kita juga sudah sempurna, maka setan gitu. Sama seperti iblis, dan khair min, aku lebih baik dari dia. Nah maka yang menganggap kita sudah layak apa belum siapa? Guru kita. Oh kamu sudah layak, silahkan. Dalam bentuk ijazah, makanya a'jaztuka misalnya. Ada ungkapan begitu. Nah, kamu sudah layak dapat ijazah. Sudah berarti bukan menurut kita layak, menurut guru kita. Kalau kita belum layak, ya misal kita bukan ahlinya, jangan coba-coba ngajar sesuatu yang bukan kita ahlinya. Jangan bunuh diri. Nah gitu. Jadi terus kita menyempurnakan diri, belajar, jangan sampai berhenti belajar itu. Walaupun kita sudah jadi guru, belajar terus. Jangan matang, jangan merasa matang. Kalau orang yang matang berarti sebentar lagi apa? Busuk. Kalau orang merasa mentah terus, maka dia akan hijau terus. Dia merasa hijau terus, dia akan belajar terus, terus belajar. Menyempurnakan diri terus, nggak puas-puas dia. Gitu, jelas ya? Ya, cukup ya. Cukup kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin hunaka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siapa donaturnya?